jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So jangan lupa subscribe ya. Oke, halo Bro Naldi. Nah, ini adalah teman-teman lamaku ya teman-teman ya, dari salah satu event kompetisi, dan kita sudah kenal hampir sejak tahun 2018 di kompetisi tingkat nasional. Dan ternyata Bro Naldiansah ini juga punya beberapa pengalaman kompetisi lainnya. Nah, karena channel YouTube kita itu juga membahas tentang kompetisi dan semangat untuk bermental juara, kita hadirkan Bro Naldiansah. Juara pertama dalam kompetisi 4 pilar MPR RI, betul begitu? Betul. Wah, boleh dijelasin nggak, Bro Naldiansah, kira-kira kompetisi 4 pilar MPR RI itu kompetisi semacam apa dan bagaimana itu kompetisinya? Oke, saya ucapkan terima kasih pada bro saya dari Kudus ini. Ya, jadi LCC 4 pilar itu sebuah lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh MPR, yang materinya tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR, kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini memang merupakan program MPR kepada siswa SMA, jadi seperti itu setiap tahun. Oke, untuk kelas kompetisinya apakah ini berjenjang atau langsung ke tingkat nasional, dan ini diselenggarakan secara individu berkelompok? Oke, jadi untuk LCC 4 pilar sendiri ini diselenggarakan secara berjenjang dari kabupaten, nanti juara 1 kabupaten melaju ke provinsi, nanti juara provinsi, nanti di tingkat nasional mewakili provinsinya. Terus yaitu jadi persaingannya sangat terseleksi dan begitu ya. Aku dengar kompetisi ini cukup bergengsi karena diselenggarakan setiap tahun ya. Iya, setiap tahun oleh MPR, karena ini kan salah satu tugas MPR yaitu memasyarakatkan 4 pilar itu. Jadi memang setiap tahun ini salah satu metode dari MPR untuk menyosialisasikan 4 pilar MPR. Kira-kira kalau mau ikut kompetisi itu bisa dapat informasinya atau bisa mulai untuk pengen ikut dari mana nih sumber informasi? Oke. Jadi kita itu tergantung dari sekolah masing-masing ya, apakah sekolah itu mendapat infonya, karena itu kalau di tingkat kabupaten sama di provinsi dikelola oleh MGMP guru PPKN. Jadi memang dari guru PPKN sendiri yang akan menginformasikan. Jadi nanti tinggal menghubungi aja guru PPKN-nya apakah ada ikut lomba tersebut atau tidak, seperti itu. Oke, berarti kemungkinan setiap sekolah memang berbeda-beda ya, karena sekolahku sendiri memang tidak ikut kompetisi 4 pilar. Tapi kalau misal pengen ikut ya berarti kita harus ngubungin guru PKN ya. Semoga bisa disalurkan gitu ya. Oh begitu. Jadi harus menghubungi guru PKN sih. Bisa diceritain nggak Bro pengalaman apa itu namanya, keluh kesahnya atau sulitnya untuk menjadi juara di 4 pilar itu apa sih sebenarnya? Maksudnya kalau adik-adik kelas kita itu mau ikut lomba kompetisi itu tuh mental yang harus disiapkan itu apa sih? Oke, untuk LCC 4 pilar ini karena kita metodenya adalah cerdas cermat, jadi kita itu menghafal materi. Jadi yang kita hafal itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Panjang ya? Panjang. Kemudian beberapa ketetapan MPR, undang-undang. Jadi kalau dalam lomba ini intinya kuat dalam menghafal. Nah, setelah itu kuat dalam mengimplementasikannya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kaitannya dengan studi kasus seperti itu. Jadi memang yang pertama
harus niat dulu. Kita niat nanti menghafal karena perjuangannya cukup panjang. Saya setiap malam di sekolah itu menghafal seperti itu. Ibaratnya kalau bahasa kami selalu berusaha menghafal ya. Tapi mungkin karena banyaknya hafalan itu kompetisi ini dibuat berkelompok ya. Iya, berkelompok 10 orang. Satu kelompok, satu tim 10 orang. Tapi pada intinya semuanya harus menghafal, nggak bisa dibagi-bagi. Oh begitu ya, harus semuanya hafal ya, tidak bisa pakai strategi dibagi-bagi gitu ya? Nggak bisa kalau kita pakai strategi dibagi-bagi, nanti malah tim kita kalah. Karena prinsip kami, satu kuat semua, kayak gitu. Oh, harus sama. Wah, luar biasa. Ternyata kunci daripada Bronaldi dan kawan-kawan bisa menang sampai ke nasional itu sama-sama kuat ya semuanya ya. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang standar, semuanya sama-sama kuat. Oke, berarti kalau ini berbasis tim berarti semuanya harus solid ya. Gak boleh ada yang nggak niat gitu atau sekali-kali nggak berangkat latihan 1 minggu gitu, nggak boleh ya, harus komit ya. Nggak boleh. Kita harus saling mengingatkan karena kan ini 1 orang aja nggak niat, ya 9 orang lainnya berpengaruh. Oke. Jadi berpengaruh pada tim. Biar membangkitkan para penonton kita untuk terus stay di video ini, untuk terus stay nonton sampai akhir, kita bahas yang enaknya sekarang. Apa yang didapat dari kompetisi itu? Seberapa besar penghargaannya dan seberapa bernilai sertifikatnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya? Oke, karena ini kompetisinya berjenjang, tentu hadiahnya juga berjenjang ya. Wow, tiga kali ya? 3 kali ya, 3 kali. Tapi saya langsung aja pada ke tingkat nasional. Jadi di tingkat nasional kita dapat hadiah juara 1 itu karena berkelompok jadi 50 juta. Wow. 50 juta. Kemudian itu nanti dibagi 1 tim, berarti kan 1 orang 5 juta. 5 juta. Lumayan itu. Iya. Terus dikasih 1 unit laptop masing-masing orang, uang 50 juta, laptop masing-masing orang. Kemudian sertifikatnya, piagam penghargaannya itu dapat kita gunakan ke fakultas hukum ya di seluruh Indonesia. Ya, fakultas hukum atau yang serumpun dengan itu bisa digunakan karena kan sudah level nasional. Kemudian yang paling menarik adalah kita jalan-jalan, habis lomba kita jalan-jalan. Juara 1, juara 2, juara 3 kita jalan-jalan. Jadi tahun 2017 itu kami jalan-jalan ke Bali. Ke Bali? Ke Bali. Ya. Wow. Ke Bali kita. Oh, berarti pokoknya semua akomodasi ditanggung oleh MPR. Wah, berarti jalan-jalan bersama anak-anak hebat seluruh Indonesia ya. Itu momen-momen yang keren sih kayak gitu sih. Kita punya relasi, punya pengalaman, dapat hadiah juga kan. Ini bisa jadi motivasi buat teman-teman mungkin kalau mau memulai wirausaha tapi gak ada modal. Ini solusinya ya ikut kompetisi-kompetisi seperti ini. Karena penontonku banyakan yang mau bisnis semua. Karena motivasi kita kan orang yang istilahnya suka ikut lomba ada yang itu tipe-tipe saya tuh. Tipe-tipe lomba untuk cari uang, tapi ya motivasinya di situ, tapi tujuannya untuk tetap untuk menjadi juara dan amanah ya dengan juaranya ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang amanah atas juara yang dicapai. Sekarang Bronaldiansyah itu di mana sekolahnya lanjutnya? Oke, sekarang saya di Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Sekolah Tinggi Transportasi Darat STTD Bekasi. Wah. Jadi saya melanjutkan ke situ. Dan sebenarnya ya ada niat karena ingin menggunakan piagam penghargaan juara 1 itu. Tapi ya mungkin ini sudah rezekinya di sini, ya sudah. Tapi kan terpakai kan bro sertifikat ini kan untuk masuk ke sana kan? Oh ya, jelas terpakai kita. Pokoknya Bronaldiansyah itu amanah ya atas prestasinya, kemudian diteruskan untuk mengabdi di negara. Wah, berarti amanah ini, bagus sekali seperti ini. Dikasih juara sama pemerintah, nggak disia-siakan.
Alhamdulillah. Kan setiap juara atau kalau aku nulis buku mental juara dan aku sering ngomongin kira-kira kiat-kiat apa tuh, kiat-kiat utamanya adalah untuk menjadi juara harus berbeda kan. Harus punya value yang lebih daripada peserta lainnya. Nah, sekarang mungkin biar adik-adik kelas kita yang mau ikut LCC 4 Pilar, mungkin ada yang mau pengen jadi juara juga, nilai lebih apa yang disodorkan atau yang disajikan oleh timnya Bro Naldiansyah? Nilai lebih apa? Ya, kalau masalah materi tentu semua tim pasti hafal materi. Betul. Biasa. Ya, kalau bicara tentang niat, pasti yang sudah melaju ke tingkat nasional niatnya sangat besar. Nah, jadi yang paling utama nilai lebih kita itu sebenarnya tinggal berharap dengan kekuatan doa. Itu sih. Jadi seberapa besar kita mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka kemungkinan itu mungkin saja terjadi. Bahkan hal yang tidak mungkin pun bisa aja menjadi mungkin. Nah, jadi itu kita, karena kan kalau kita lomba ini kalah itu pasti, tapi kemenangan itu adalah bonus istilah. Bonus. Seperti itu. Jadi ya kita berdoa aja. Itu yang harus kita lebih kuat. Karena kalau tentang ilmunya pasti semua pasti hebat. Kayak gitu. Pasti hebat ya. Berarti strateginya memang selain usaha yang keras, tawakal itu juga perlu ya bro ya. Betul. Ya itu kunci sukses usaha apapun sih menurutku sih. Kalau berbicara tentang LCC 4 Pilar itu aku pernah lihat beberapa artikel itu sampai kita dibawa di gedung DPR MPR, duduk di sana bertemu pejabat-pejabat yang hebat. Betul itu bro? Betul, jadi kita di sana nggak cuma sehari aja, kita kurang lebih 7 atau 10 hari di sana di Jakarta ya. Jadi kita nginap, jadi setiap pagi kita kunjungan ke gedung DPR. Jadi di situ, karena di situ lombanya. Jadi lombanya, kemudian selain lomba ada istilahnya ya, kita bertemu dengan pimpinan-pimpinan MPR, DPR, DPD. Jadi mereka juga memberikan motivasi kayak gitu. Jadi ya, kami kan dari Provinsi Kalimantan Timur. Jadi pas kami juara pada tanggal 18 Agustus 2017. Jadi karena kebetulan juga wakil ketua MPR itu dari Kalimantan Timur. Wah, kebetulan. Ya, jadi kami dipanggil ke beliau. Jadi seperti itu. Wah, berarti pengalamannya luar biasa ya. Banyak sekali nilai-nilai lebihnya. Ya. Bukan hanya sekedar lomba, tapi juga banyak muatan-muatan yang lainnya daripada itu ya. Yang paling penting adalah kita banyak teman gitu. Ya, itu. Karena kalau sudah di dunia kerja itu teman, relasi sangat dibutuhkan. Iya, jadi ngomong-ngomong soal pertemanan ini, aku kenal Bro Naldiansyah juga dari kompetisi pelajar pelopor keselamatan lalu lintas. Nah, salah satu nyari teman ya kayak gini ya, ikut kompetisi tingkat nasional, dapat teman yang hebat, ya kan? Jadi buat teman-teman yang nggak pernah berkompetisi ya ikutlah kompetisi untuk nambah teman ya. Menang juara itu bonusnya, tapi yang jelas pasti dapat adalah temannya. Nah, gitu ya. Oke. Wah, menarik kalau kita bisa bersimulasi jadi parlemen ya di sana ya. Betul. Bersimulasi jadi parlemen. Nah, apakah sekolahnya Bro Naldiansyah kita publish juga ya, semoga bisa menjadi kebanggaan bagi SMA-nya, yaitu SMA? Ya, saya dulu SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong. Iya, Kalimantan Timur. Unggulan Tenggarong ya. Dan aku tahu Bro Naldiansyah ini adalah mantan ketua OSIS ya. Iya dong. Memang sudah berorganisasi cukup kuat sekali, sehingga membangun tim itu bakal sangat solid. Sekarang karena waktunya udah 15 menit ini ya, udah cukup panjang. Bro Naldiansyah ada pesan-pesan mungkin untuk adik kelas yang mau ikut LCC 4 Pilar, apa ya motivasi atau wejangannya? Oke, untuk seluruh
siapapun adik-adik yang mengikuti atau hendak mengikuti lomba LCC 4 pilar, yang pertama yang dibutuhkan adalah niat. Kemudian yang kedua, usaha tidak berkhianati hasil. Iya, betul. Dan yang tadi itu kita itu dengan berdoa. Semakin dekat kita, maka semakin hal-hal yang ya di luar dari kuasa kita akan terjadi. Itu aja. Kemudian tidak hanya untuk lomba LCC 4 pilar tentunya, tapi seluruh kegiatan lomba apapun ya, 3 itu kuncinya. Betul. Jadi tetap semangat. Ya kita tunggulah, karena ini kan situasi juga lagi pandemik. Jadi saya kurang tahu untuk tahun 2020 ini apakah ada lomba LCC 4 pilar atau tidak, atau bagaimana. Ya harap bersabar. Ya mungkin kalaupun misal tidak dijalankan, mungkin hanya tahun ini, tahun depan mungkin akan konsisten berlanjut ya. Amin ya. Semoga kita juga pandemi ini cepat selesai, kita kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Betul, banyak kompetisi yang tidak hadir di tahun 2020, tapi jangan sampai membuat teman-teman putus asa untuk mencari prestasi ya. Prestasi ya, bukan nyari uang ya, ayo. Bisa tahun depan untuk coba ikut LCC 4 pilar ini. Dimulai dari mana? Dari tanya ke guru PKN-nya masing-masing. Siapa tahu dari sekolah yang tadinya tidak pernah ikut menjadi ikut. Yang sekolah yang ikut tapi kamunya nggak menawarkan diri juga, pasti guru PKN nggak akan kenal ya kan? Ya. Iya betul. Harus pede untuk bilang ya. Gitu. Wah, keren sekali. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk berkompetisi. Bro Naldiansyah itu di masa SMA kompetisinya berapa kali? Udah banyak ya? Alhamdulillah banyak. Saya ikut LCC 4 pilar, kemudian juga ikut debat juga, kemudian ikut lomba karya tulis, ikut lomba pelajar pelopor lalu lintas, peduli keselamatan lalu lintas. Pejuang. Ya, cukup banyak. Pejuang. Alhamdulillah. Lebih daripada itu ketua OSIS pula. Wah, itu ini penting nih buat Bu Ronaldi bisa bagikan nih sebelum ditutup nih. Kan menjabat OSIS nih ya, menjabat ketua OSIS. Tapi keluar sekolahan terus. Nah, gimana itu bisa mengaturnya? Oke. Jadi dalam grup LCC kami di sekolah jadi suatu ya harusnya tidak boleh anggota OSIS untuk ikut itu, tapi karena kan ya tentu gimana sih OSIS tentu akan mengganggu nantinya terhadap lomba, tapi ya permintaan kita aja bagi waktu gitu loh. Sebenarnya bisa ya, kita membagi waktu itu bisa, karena kita punya 24 jam waktu sehari, tentu harusnya tetap bisa. Apalagi didukung dengan teknologi sekarang yang sudah semakin canggih ya. Saya rasa bisa lah multitasking sekarang. Bisa semuanya bisa. Jadi kita tinggal gimana caranya kita aja bagi waktu. Jadi ya terus ya kita sebagai ketua ya kita fungsikan yang anggota-anggota lainnya sesuai tugasnya, jadi kita juga nggak terlalu berat. Betul. Tinggal bagi. Oke, menarik sekali. Ngomong-ngomong teman-teman nih ya, kita record ini malam sekali di Bro Naldi itu udah jam 12 dan di sini sudah jam 11 malam. Jadi aku ucapin terima kasih banget nih buat Bro Naldiansyah karena udah menyempatkan waktu. Mas. Ya, udah menyempatkan waktu, dan ini adalah perdananya ya, aku mau nayangin live yang dari Zoom ke YouTube aku. Semoga nanti bisa seterusnya bisa menjadi konten yang menarik. Oke. Alhamdulillah, semoga kita bisa selalu kolaborasi. Amin. Nah, semoga ini juga kita dapat keberkahan, Bro Naldiansyah, semoga dapat pahala, bisa sharing di sini, dan semoga bisa sukses terus ke depannya ya, Bro ya. Makasih banyak. Amin. Gue tutup ya. Terima kasih Bro Naldi. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa.